datang di channel KL Wave. Pada saat ini saya akan membahas 3 saham baru, jadi setiap minggu ada 3 saham baru mengenai bagaimana mapping dari Elliott Wave-nya. Sedangkan saham-saham sebelumnya, yaitu yang sudah lalu, minggu-minggu yang mulai perdana YouTube channel Elliott itu dibuat, akan tetap dibahas, yaitu ada 6 saham, yaitu BBRI, Telkom, Cepit, kemudian INTP, BRPT, ACES, dan yang baru yaitu UNTR, Main, dan Agro. Main adalah permintaan dari subscriber dari KL Wave agar saya menampilkan Main bagaimana mapping Elliott Wave-nya. Sebelum saya membahas saham-saham, maka seperti biasa akan membahas dulu bagaimana perkembangan dari indeks IHSG pada tanggal 16 Oktober terakhir ya. Dan itu biasa kita lakukan setiap minggu bagaimana perkembangan indeks tersebut, apakah ada kenaikan atau penurunan atau stuck. Mari kita lihat saham-saham dan indeks tersebut sebagai berikut. Pertama kita ulas dulu indeks IHSG sampai 16 Oktober itu bagaimana. Seperti kita lihat bahwa dia berhenti di resist 2 yang sudah kita tandai dari minggu kemarin, dan kalau lihat dari candlenya itu engulfing ya, biris, jadi ada peluang turun lagi, mungkin naik hanya menyentuh resist lagi dan kemudian ada turun lagi, tapi di sini ada resist yang menjadi support. Apakah dia akan bergerak sideways di sini atau kembali mendekati wave C lagi? Artinya kalau mendekati wave C lagi yang ini, maka koreksi belum selesai. Itu sebabnya saya tandai 2 intermediate itu tanda tanya ya. Apakah sudah selesai di sini atau belum? Itu kondisinya. Di sini kita ketahui bahwa indeks ini berbentuk flat ya koreksinya. Jadi apakah koreksi wave flat-nya sudah selesai atau belum? Kita ikuti ya. Yang penting kita sudah tahu resistnya di sini dan ini menjadi support. Di 4.600 adalah supportnya. Itu garis besar IHSG sampai 16 Oktober. Kemudian BBRI. Nah, BBRI ini sudah berusaha naik tapi terpentok di EMA 200 dan saat naik dan saat turun tersentuh juga di channel garis trendline yang menjadi support, garis support dari trendline. Jadi ini peluangnya kalau lihat candlenya engulfing ya, tapi kita ikuti, kalau dia tidak bisa tembus di atas 3.400 maka dia akan mungkin sideways dengan support di sini 3.190. Itulah gambaran dari BBRI 16 Oktober terakhir close di 3.250. Kemudian Telkom saat ini masih terpentul oleh EMA 50 ya. Ini di sini bahwa masih ada peluang penurunan selama dia belum tembus garis downtrend-nya yaitu di 3.100, 3.000 dan 3.100. Kalau tembus baru ada peluang naik, tapi kalau tidak ya itulah masih ada peluang turun untuk menuju ke 2000 yaitu Fibo 61,8, tapi mudah-mudahan di Fibo 50 sudah terbatas penurunannya ya. Itu Telkom sampai 16 Oktober 2020. Sedangkan Cepin ini masih tertahan juga garis resist ini ya 6025 dan supportnya yaitu EMA 200 di 5.850. Jadi range-nya sangat sempit, hanya sekitar kurang lebih 200 poin dari harga antara 5.800 5.950 ke 6.025 ya, kurang lebih 175 ya, sempit sekali pergerakannya. Kita tunggu apakah dia kembali ke bawah atau ke atas melanjutkan trennya. Tapi kalau dilihat kita buat garis di sini, selama dia masih di atas 5.800, 5.850 dan 900 dia masih ada peluang untuk naik ya. Tapi kalau dia turun kembali di bawah 5.850 maka peluang bahwa koreksi wave dari subwave 2 ini belum selesai.
Itu secara teknisnya Cepin sampai 16 Oktober 2020. Kemudian saham INTP, yaitu yang minggu INTP seperti yang kita buat kemarin bahwa masih terjadi kenaikan dari 10.800 ke 11.800, lumayan sudah 1.000 poin naik dan ada peluang untuk menuju ke subwave D, wave koreksi, di mana D itu sekitar 12.600-2.700, jadi masih ada sekitar 1.000 poin kurang lebih ya untuk sampai D. Atau mungkin kalau hanya ABC, dia akan terhenti dulu di 13.300 atau lanjut. Nah, kita ikutin follow the market agar sampai di mana pergerakannya itu kita ikutin terus. Kemudian saham BRPT, saham BRPT. Nah, sini saham BRPT masih ada peluang melanjutkan untuk membreakout channel dari sebagai resist. Saya buat dulu garis uptrend minor. Nah, di sini masih peluang untuk menuju 1050 atau EMA 200-nya di 980. Jadi BRPT itu masih di atas garis minor trend, di atas garis uptrend minor, dan berpeluang ke 1050 atau EMA 200-nya itu di 980. Jadi BRPT itulah mappingnya untuk sampai 16 Oktober 2020 ya. Nah, kemudian CS ini terbentur di sini ya, resist 1610, sempat tembus kemudian turun lagi dan membuat engulfing bearish. Jadi range-nya sekarang kecil sekali di atas garis uptrend minornya 1600-an dan resistnya 1610. Sangat kecil range-nya ya. Tunggu kita breakout dulu ke atas atau ke bawah. Kalau ke bawah berarti subwave 2 belum selesai selama masih tembus dari garis trend minor ini ya. Itulah secara garis besarnya akses sampai tanggal 16 Oktober. Kemudian saham yang baru yang saya pilih untuk 3 saham pada minggu ketiga ini yaitu UNTR, Main. Nah, Main ini sebagai permintaan dari subscriber KL West dan Adro. Untuk UNTR mari kita lihat. Nah, ini UNTR ya. UNTR secara garis besarnya. Nah, ini nolnya mulai di sini tahun 2003 ya. Melandai dari 2000 sampai 2003 melandai. Nah, ini anggaplah 0, wave 0, wave 1, 2, 3, 4, 5 primary dan terbentuklah satu cycle. Nah, di sini ternyata satu cycle, perkiraan di sini jadi 2 cycle, tapi ternyata setelah kita lihat ini walaupun tipis ditembus, tetap bahwa wave C di sini yang menjadi sebelumnya perkiraan cycle 2 di sini berhenti, gagal, jadi wave 2 cycle-nya di sini. Walaupun hanya berapa poin, 50 atau 100 poin pun tetap ya dihitung kalau LWF itu. Jadi makanya di sini A, B, C, W, X, Y. Nah, di sini semoga di sini selesai wave 2-nya cycle. Kalau dihitung memang sudah bisa ya lebih dari 50 ribu. Nah, sini sekarang saat ini mappingnya adalah sebagai berikut ya. Ini UNTR. Nah, saya kasih nama dulu supaya tahu. UNTR pada saat ini kalau kita lihat dari UNTR sejak awal 2020 Februari sudah membentuk wave 1, 2, 3, 4 minor dan 5, dan saat ini wave 1 intermediate sudah terbentuk. Jadi sekarang kalau dilihat dari sini kemungkinan zigzag ya di koleksinya ABC, tapi sampai di mana ini belum jelas ya. Tapi kalau lihat dari Fibo dari retracement peluangnya di
10% dan 61%, jadi antara 17.000 sampai 19.000, lebih jelasnya 17.100 sampai 18.600 atau 700 ya. Nah, disitulah ya koreksi wave ABC-nya. Ini belum terlihat sampai di mana, tapi kalau lihat dari penurunannya ini zigzag ya. Nah, ini untuk UMTR seperti yang sudah dilihat tadi big picture-nya. Sekarang kita semoga wave Y di sini sudah terbentuk, yaitu dua cycle-nya sudah terbentuk di Februari atau Maret 2020. Itu secara garis besar mapping dari UMTR dari segi elite wave perspektif. Kemudian saham yang baru lagi yang kita tampilkan yaitu MIND. MIND ini permintaan dari subscriber. Nah, dari sini kita lihat dulu dari garis besarnya ya, MIND. Nah, di sini wave 0-nya itu tahun 2006 sampai 2007 datar ya. Nah, jadi dianggap itu bisa jadi sebagai wave 0. Jadi wave yang sudah terbentuk saat ini adalah wave 1, 2, 3, 4, 5 primary dan 1 cycle. Kemudian di sini kelihatan downtrendnya sangat panjang ya. 1, 2, 3, 4, 5 atau corrective wave-nya, karena ini wave 2 cycle, jadi peluang untuk corrective panjang itu ada ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C. Nah, sekarang yang terdekat dari mulai awal 2020, Maret tengah atau akhir Maret, ini wave C sudah terbentuk dan wave 2 cycle sudah terbentuk. Jadi melanjutkan untuk membuat wave 3 cycle panjang. Tapi sebelum mencapai wave 3 cycle, maka wave subwave di bawah dari cycle itu akan dibentuk lebih dahulu. Di sini sekarang mulai dengan wave minute 1 A B C A B C. Nah, di sini kenapa saya buat begini? Karena dari sini wave 1 sudah ditembus kembali, jadi ini menurun ya. Ini irregular flat tipe pola koreksinya. Jadi kalau irregular flat itu wave 1 ditembus jadi B dan dia akan mendekati kembali wave A yang di bawah dan melebihi. Nanti jadi kira-kira di sinilah ya wave C-nya, yaitu antara 450 ke 500 itu ya wave 5-nya. Jadi main ini masih kemungkinan turunnya, dan ini bisa lihat tertahan di EMA 60. Jadi berapa kali ya? 1, 2, 3, 4 tertahan di EMA 60. Jadi peluang untuk turun ke 450 itu dan 500 ada peluangnya besar. Jadi main masih downtrend, artinya bahwa corrective wave-nya belum selesai untuk membentuk minor wave 2 di sini. Ini minor wave 2. Nah, itulah main secara garis besar mappingnya sampai 16 Oktober 2020. Saham yang terakhir yang kita bahas adalah Adro. Adro waktu 16 Oktober kemarin membuat suatu kejutan, naik kencang, lumayan banyak ya. Nah, jadi apakah dia sudah mulai? Kalau dilihat dari garis trennya, sudah ya. Ini sudah jelas sekali. Kalau saya buat mapping dari program saya, sudah banyak sekali sinyal buy di sini. Ada 1, 2, 3, minimal 3 arah panah basingnya membuat bottom fishing. Nah, ini sudah mulai naik dan lanjut minimal ke 1350. Itu adalah garis dari downtrend line dari tahun 2018. Masih lanjut, belum trend line dari 2018 belum ditembus. Jadi kalau bisa ditembus di 1300, maka subwave 3 dari 3 primary bisa berlanjut. Itu secara garis besar mapping dari Adro dari segi elite wave perspektif. Itulah kira-kira saham-saham yang saya bahas untuk minggu ketiga Oktober, mulai dari awal sampai akhir sudah ada 9 saham dan 1 indeks. Mengapa saya mengulas terus saham-saham yang mulai saya posting? Mengapa saya mengulas terus saham-saham yang saya mulai posting? Karena saya ingin
Dengan channel Elliott Wave ini, setiap orang yang masuk ke channel Elliott Wave akan paham bagaimana terbentuknya suatu wave, satu siklus, mulai dari wave dasar, level paling rendah, sampai yang tertinggi. Itulah yang saya mau bagi dari channel ini adalah untuk pembelajaran bagaimana Elliott Wave Theory itu bermanfaat dalam kompas trading. Sekian, sampai jumpa pada akhir pekan Oktober 2020. Salam cuan.